Boleh kanan kiri Bapak Ibu Saudara dengan katakan kamu luar biasa hari ini. Yes, kasih senyuman yang terbaik kepada kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Oke, masih tetap berdiri, kita akan sama-sama memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Saya percaya bahwa sepanjang minggu ini kita mengalami kebaikan Tuhan, amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Hanya Kau yang layak terima pujian kami. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Come on, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, yes. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Hanya Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Lebih lagi katakan semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu. Kau Tuhan dan Raja dalam hidupku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
bagi Tuhan. Angkat suaramu, angkat hatimu, katakan, ku mau memujimu, yes. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Sekali katakan, kau yang layak, kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan, ucapan syukur. Kau Allah yang baik, oh, kami mau memujimu, kami mau meninggikanmu. Kau Raja dalam hidupku, Kaulah segalanya. Oh, Kau Allah yang dahsyat, perbuatanmu ajaib, tiada yang sepertimu. Kau layak untuk disembah, layak untuk ditinggikan. Kau segalanya dalam hidupku. Ku persembahkan seluruh hidupku di atas mezbahmu. Berkenan bagimu, hidupku milikmu Bapa. Oh kami bersyukur, oh kami berterima kasih untuk kebaikanmu. Oh, tak henti-hentinya kami mengucap syukur. Kami bersyukur punya Allah yang setia dalam kehidupan kami, yang tak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Biar setiap kehidupan kami boleh terus Tuhan, untuk kami boleh memuji, menyembah Tuhan, untuk kami boleh terus menyenangkan hatinya Tuhan, untuk kami boleh ikuti setiap kehendak-Mu dalam kehidupan kami, untuk kami semakin mengenal lagi Tuhan. Biar kami boleh terus diubahkan, ada karakter Tuhan Yesus yang tertanam bertumbuh dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau lebih lagi meninggikan nama Tuhan. Kami tahu ketika kami menaikkan pujian, ada mujizat terjadi bagi setiap kami Tuhan. Ada pemulihan terjadi bagi setiap kami Tuhan. Ada kasih Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai meninggikan nama-Mu, karena kami punya Tuhan yang besar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu siap untuk memuji Tuhan? Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Tuhan membesar. Tepuk tangan sama-sama. Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji,
Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Hey. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa semuanya. Sebab Tuhan Maha Besar, amin, dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari ceritakan kemuliaannya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sama-sama katakan, sebab Tuhan Maha Besar, amin, dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Lebih kali katakan, sebab Tuhan Maha Besar, come on, dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Lebih lagi, yeah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikanmu. Di setiap waktu ku tahu kau pedulikan. Seluruh hidupku musim kan terus berganti. Hey! Kenyataan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hatimu, aman dalammu. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Come on. Pararam pararam, pam param 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 pararam. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di
setiap waktu ku tahu kau pedulikan. Suruh hidupku musim kan terus berganti, menyertai yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hatimu, aman dalammu. Begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapan para 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 rara 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 para para rara. Begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Kita sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan, dan kita sama-sama menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Wow. Sama-sama katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya, here we go, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Saya akan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Yes. Biar setiap kami boleh belajar untuk merenungkan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk setiap kami juga boleh belajar untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan apapun Tuhan Yesus. Yes. Bersama-sama persembahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Oh. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur
Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku, dan kami bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, di dalam hidupku. Ku bersyukur dan kami mau selalu bersyukur. Thank you Lord. Syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, karena Engkau Allah yang beserta dengan kami. Engkaulah gembala yang baik yang menuntun setiap kami Tuhan. Haleluya. Oh, kami bersyukur. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Sebut namanya siapa? Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa,
Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur dan kami bersyukur. Saya serahkan pada hambanya. Oh, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur, sekali katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk kasih setiamu, Tuhan anugerahmu, untuk kesempatan yang baik Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh mengagungkan Tuhan, kami boleh mempersembahkan korban syukur kami bagi Tuhan. Tiba saatnya kami mau dengar suara Tuhan, urapi hamba-Mu, kuduskan lidah bibir hamba-Mu supaya apa yang kami sampaikan boleh menjadi berkat, mengubahkan hidup kami. Kami punya sikap yang baik, baik terhadap sesama maupun kepada Tuhan, pemimpin dan sebagainya. Terima kasih roh jahat yang mengganggu kami, merampas keberhasilan kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ajar kami supaya kami boleh duduk dengan baik, mendengarkan suara Tuhan. Berbicara kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semuanya kita katakan, amin. Oke, hitungan ketiga kita mulai. 2, 3. Kami warga gereja Bethel Tabernakel dari Yesus Sukabumi percaya. 1, bahwa hanya ada satu Allah yang ada sejak kekal dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. 2, bahwa kita berdalam firman Allah yang diilhamkan tidak bisa salah dan beribawa. 3, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dilahirkan oleh perawan Maria sebagai manusia hidup tanpa dosa, mati sebagai pengganti orang berdosa, bangkit secara tubuh, naik ke surga, dan akan datang kembali ke bumi ini dalam kuasa dan kemuliaan. 4, bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang mendatangkan kelahiran baru. 5, bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang menguduskan, yang memungkinkan orang beriman hidup kudus dengan jalan tinggal di dalam diri orang beriman dan memenuhi orang percaya. 6, bahwa gereja adalah persekutuan orang-orang yang telah dipanggil untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan di dalam serta melalui gereja. Orang-orang yang percaya berbakti, bertumbuh, dan melayani sama manusia dengan Injil dan perbuatan baik. 7, bahwa ada pengharapan yang bahagia pada saat kedatangan Yesus yang kedua, akan bangkitkan orang-orang beriman dari kematian,
untuk masuk ke kehidupan yang kekal abadi. Amin. Berikan tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom aleim. Anda sehat? Ya, sehat itu mahal ya. Puji Tuhan. Bulan ini bicara tentang attitude. Ya, kemarin dari Rabu kaum pria, kaum muda, terus bahas ini. Kalau bulan lalu bicara tentang submission, ketundukan, ya. Attitude itu apa sih? Ya. Puji Tuhan. Attitude adalah sikap dan perilaku yang Anda tunjukkan sehari-hari. Mulai dari cara berbicara, bertindak, memperlakukan orang lain. Semua itu adalah cerminan apa yang Anda pikirkan. Attitude adalah sikap yang mengarah pada konotasi yang baik. Attitude adalah gerak-gerik yang tidak menyalahi norma-norma yang berlaku. Attitude adalah salah satu hal menunjukkan bagaimana kita bersikap dan memperlakukan orang lain. Demikian juga bagaimana sikap kita terhadap Tuhan, terhadap gereja, kepada pemimpin, agar hidup kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Itu attitude. Kita akan baca dulu. Judulnya attitude dalam rangka menanti kedatangan Kristus. Kita baca Ibrani 10 ayat 25 sampai 30. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, dari ayat ini kita sudah bisa melihat, mengetahui bahwa kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya jangan sering-sering bolos. Jangan sering-sering absen dalam ibadah. Pertanyaan saya, siapa yang rajin tidak pernah bolos bulan kemarin? Angkat tangan. Yang tidak pernah bolos. Oh, cuma satu ya. Yang lain? 2, 3, 4. Yang lain di atas? 5, 6. Wow, puji Tuhan. Ya, sedikit sekali kan? Luar biasa kalau Anda bisa ikut dari awal sampai akhir. Tapi marilah kita apa? Saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ada banyak orang Kristen kalau ditelepon kemana aja nggak ibadah. Takut COVID, saya bilang COVID-nya udah nggak ada. Oh nanti aja kalau COVID-nya udah pergi. Nggak mungkin, kita sekarang hidup bersama-sama dengan COVID. Betul nggak? Saya lihat Sukabumi rame, macet di mana-mana. Ya, orang udah nggak peduli COVID, ya kan? Artinya apa? Kita hidup bersama dengan COVID. Yang penting kita apa? Kita tetap enjoy, kita tetap datang kepada Tuhan ya. Sebab ayat 12, jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tapi yang ada adalah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Tapi betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis dari perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Oke, bagaimana sikap kita, attitude kita dalam menanti kedatangan Tuhan? Yang pertama, ya ini, jangan sering-sering bolos atau sering-sering absen. Maaf ya, saudara jangan tersinggung. Ini firman Tuhan. Kalau mungkin ada saudara-saudara yang tidak hadir, mungkin saudara keluar kota, Anda bisa beribadah di tempat lain. Betul nggak? Tapi jangan sama sekali absen, sama sekali tidak sama sekali beribadah pada Tuhan. Ibadah itu
Pilihan atau keharusan, saudara? Pilihan atau keharusan? Keharusan, ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Artinya apa? Ibadah itu salah satu cara untuk melengkapi kita, mempersiapkan kita untuk menanti kedatangan Kristus. Ya, puji Tuhan. Dalam bahasa Indonesia, hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama. Janganlah lalai seperti orang lain. Kita justru harus lebih setia, saling menguatkan. Sebab kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Jadi ibadah itu merupakan salah satu cara, salah satu metode di mana kita dipersiapkan untuk menanti kedatangan Tuhan. Amin. Anda yakin bahwa Tuhan Yesus akan datang? Tapi kita nggak tahu kapan. Karena kita nggak tahu, justru itu kita harus bersiap-siap. Menanti kedatangan Tuhan tak ubahnya seperti menanti hari apa? Hari kematian. Karena tak seorang pun yang tahu kapan kita akan mati. Saya lihat sebuah video, suami istri berjalan, tiba-tiba ada ban lepas dari seberang sana. Ban, das gitu. Kena suaminya, kepalanya. Jebret. Apa terjadi? Mati. Duh, iya loh itu. Gak perlu sakit, ya toh? Gak perlu tua, kematian akan menimpa siapa? Benar. Mengerikan sekali. Ya, dia jalan, lagi ngobrol, ya tiba-tiba ada gitu. Ban lepas dari arah sana. Tong-tong itu bisa lompat, swing, das, buak gitu. Kaget kan? Itu mati saudara, kena kepala. Loh, siapa pikir hari itu mengalami kematian? Tak seorang pun yang tahu. Ya kan? Nah, berbagai peristiwa di dunia, bahkan di luar negeri terjadi pembunuhan sehingga jasad seorang wanita, 2 wanita dikubur dan dicor pakai semen. Rame kan? Iya, dicor di rumah kontrakan di bawah tangga. Luar biasa. Di Taiwan, seorang wanita dibunuh. Terus bagian tubuhnya dimasak, ada di kulkas. Loh, emangnya mau dimakan? Nggak tahu deh. Ya, ada potongan-potongan tubuh, ya dibuat sop. Waduh, kalau di China memang benar saudara, bayi itu jadi sop. Healthy soup namanya. Sop kesehatan. Satu saat ada seorang usahawan, dia panggil wartawan, kamu ikut saya kalau kamu nggak percaya. Betul. Ada baby itu. Masih hidup. Dibawa ke restoran. Disembelih. Dimasak. Udah jadi, sini kamu ikut makan. Kabur dia. Si wartawannya kabur. Begitu sadisnya. Manusia makin lama makin apa? Jahat. Kenapa? Gak kenal Tuhan. Kalau orang gak kenal Tuhan, gak punya kasih. Kalau gak punya kasih, sadis, jahat. Betul gak? Ya, di Jambi ada seorang anak mau diculik. Waktu dia dimasukkan di karung, dia teriak-teriak saudara. Wah, orang-orang di sekitarnya datang. Apa terjadi? Si pelaku habis tuh mukanya. Bengep semua. Dihajar, dipukul dan sebagainya. Hati-hati ya. Ibu-ibu yang punya anak kecil, jangan dikencar gitu aja. Ya, harus diawasi, harus dijaga. Apalagi kalau saudara rumahnya di gang-gang, hati-hati. Betul enggak? Bahkan sekarang ada modus seperti ini. Ada anak sengaja masuk di karung. Ya, dia goyang sana, goyang sini. Apa yang terjadi? Orang nolongin dia. Bukain dia. Si bapak itu nolongin, kan kasihan. Dia naik motor. Apa terjadi? Anak itu ternyata dia siapkan sapu tangan yang sudah ada biosnya. Begitu dia dibuka, dikeluarkan, si bapak itu langsung ditutup mukanya sampai itu. Kan kelenger tuh, motornya dibawa saudara. Loh bener, hati-hati. Jadi kalau ada orang, anak-anak, Pak tolong anterin saya ke sana. Jangan mau. Itu penipuan.
Boleh, saudara antar kantor polisi. Paling aman. Betul enggak? Ini kejadian sudah sering terjadi. Hari-hari ini sudah terjadi seperti itu. Betul enggak? Manusia makin hari makin jahat. Manusia makin hari makin sadis. Kenapa? Mereka enggak takut sama Tuhan. Ibadah bukan pilihan, tapi ibadah adalah kewajiban. Kita baca 1 Timotius 6, ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Kalau bahasa Indonesia, memang agama memberikan keuntungan yang besar kalau orang puas dengan apa yang dipunyainya. Ya, kalau zaman Taurat, hari Sabat. Hari Sabat itu hari Sabtu. Kebetulan di Indonesia sekarang Sabat, hari Sabtu, libur. Benar itu. Ngapain? Supaya kita bisa ibadah. Betul gak? 6 hari lamanya kita bekerja, hanya ada 1 hari yang harus kita khususkan bagi Tuhan. Jangan semuanya diambil, saudara. Tekaci itu namanya. Ya, Tuhan sudah kasih 7 hari, Tuhan mau yang 6 kita buat bekerja, lakukan sesuatu, tapi 1 hari harus dikhususkan bagi Tuhan. Betul gak? Kalau kita tidak mau melaksanakan seperti itu, kalau dalam hukum Taurat, orang tidak ibadah, sanksinya apa? Dilempar batu. Dilempar batu, terus bunuh. Itu yang terjadi. Betul enggak? Ibadah itu sangat penting. Penting tidak? Penting. Kita ibadah supaya kita berkumpul bersama-sama. Ya, kalau orang Kristen sudah keluar dari kawanan bahaya. Domba itu senang bergerombol. Domba itu senang berkawan. Coba kalau salah satu ekor domba dia keluar dari kawanannya, tiba-tiba ada singa di sana. Kira-kira seperti apa? Kira-kira seperti apa? Habis. Coba kalau berada di kawanan, gak mungkin. Ya, singa itu ada di mana-mana. Siapa itu singa? Iblis. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, cari mangsa, cari kesempatan. Kalau lengah kita akan diterkam. Nah itu yang terjadi. Makanya jangan mau dicaplok sama iblis. Ya, iblis itu baik atau jahat? Ada anak pulang dari sekolah minggu, mama, apa? Katanya guru sekolah minggu, iblis itu baik. Baik gimana? Iya, iblis itu gak pernah cuti. Oh benar juga ya. Iblis itu baik, gak pernah cuti, gak pernah bolos. Baiknya coba itu. Ya, Lucky kan pernah cerita, ada pegawai RISP, tidak absen, jalan terus. Apa? Masuk terus. Sekalinya tidak datang. Dia audit. Ternyata dia korupsi. Nah itu iblis kayak gitu tuh. Ya, makanya kita jangan mau seperti iblis. Kenapa kita harus ibadah? Penting. Ya. Baik, kita lihat lebih jauh. Kita akan baca di dalam, ya, kita lihat poin kedua. Jangan sengaja berbuat dosa. Jangan sengaja. Ya, Ibrani pasal 10 ayat 26 dikatakan, sebab jika kita sengaja sesudah berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Ingat ya, kita jangan sengaja berbuat dosa. Bukankah seringkali kita mendengar gini, Tuhan ampuni dosa saya baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Benar? Baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Udah tahu itu dosa sengaja. Contoh, mencuri, itu kan dosa. Tetap aja mencuri. Apalagi ngebohong, itu dosa. Tetap aja ngebohong ya. Siapa yang gak pernah bohong? Semua pernah bohong ya. Kalau enggak istri bohongin suami, atau suami bohongin istri, anak bohongin orang tua dan sebaliknya. Betul enggak? Atau kita bohongin tetangga kita. Aduh. Di dalam bahasa Indonesia, sebab kalau berita yang benar dari Allah sudah disampaikan berkata, tapi kita terus saja berbuat dosa,
dengan sengaja, maka tidak ada lagi kurban untuk menghapus dosa. Nah, bila kita sengaja berbuat dosa, Alkitab dengan tegas mengatakan tidak ada lagi pengampunan. Tak beda seperti polisi, tahu hukum, tahu undang-undang, tahu Al-Quran, tahu firman Tuhan, tahu Alkitab. Lakukan kejahatan, membunuh, memperkosa, korupsi. Hukumannya apa? Lebih berat, saudara. Tahu hukum, tahu firman Tuhan, tahu Alkitab, kita berbuat dosa. Hukumannya berat. Betul nggak? Itu kayak contohnya yang terkenal itu. Gak beres-beres ya. Ya itu yang terjadi. Dia tahu hukum. Tahu undang-undang. Tahu firman Tuhan. Tapi berbuat dosa. Ya. Bahkan punya istri di mana-mana. Ya. Masih banyak orang Kristen merasa pasti selamat karena sudah dibaptis. Tapi masih sengaja hidup dalam dosa. Alkitab menegaskan bahwa kesengajaan untuk tidak taat berperintah Tuhan pasti membawa kebinasaan yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah dibaptis, kita sudah mengenal Kristus sebagai Tuhan Yesus selamat. Jangan sengaja berbuat dosa. Udah tahu itu dosa, masih juga dilanggar, masih juga dilaksanakan. Kalau kita baca Yohanes 3:36, ya nggak ada mungkin di situ. Saya akan bacakan Yohanes 3:36 mengatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Tidak taat. Kita binasa. Menghina Tuhan, kita akan binasa. Dalam bahasa Indonesia masih gini katakan, orang yang percaya kepada anak itu akan mendapat hidup sejati dan kekal. Tapi orang yang tidak taat kepada anak. Anak itu siapa? Kristus, Tuhan Yesus. Tidak mendapat hidup, ia dihukum Allah untuk selama-lamanya. Tidak taat. Ya, kita jadi anak Tuhan jangan sering-sering tidak taat. Kita harus belajar taat. Jangan sering-sering kita melanggar, betul gak? Gak usah jauh-jauh lah. Traffic light, sudah jelas ada warna merah, warna kuning, warna hijau. Warna merah, berhenti. Tapi orang Indonesia buta warna. Merah jalan, warna kuning, warna hijau, berhenti malah. Kemana sih hijau mencicing klakson itu? Iya kan? Merah jalan, kuning jalan, ani hijau, diam. Wah kacau nih. Makanya, nah itu dari situ kita bisa melihat. Udah tahu, ya di sini hijau, di sana kan merah. Nyebrang saudara. Tabrakan. Kalau udah tabrakan, terus luka, paeh, siapa yang salah? Salah saya sendiri. Kenapa nggak berhati-hati? Kadang-kadang kita sudah berhati-hati nih. Ya, sudah berhati-hati. Sekarang saya bawa mobil nggak seperti dulu saudara. Kalem gitu. Ya, so, ibu gembala begitu saya tiba-tiba ngerem mendadak. Aduh papi, jangan ngerem-ngerem mendadak. Traumanya ada saudara. Ya itu, kita harus hati-hati saudara. Betul gak? Kalau saudara taat kepada Tuhan, pasti Anda diberkati oleh Tuhan. Kalau Anda taat pada Tuhan, pasti doamu akan didengar oleh Tuhan ya. Betul gak? Kenapa seringkali doa kita gak didengar? Karena kita gak mau taat. Siapa yang mengabaikan firman, Tuhan tidak mau dengar doa kita. Ya kan? Dalam Ibrani pasal 4, gak ada di sana ya. Saya akan bacakan ayat 6 dan 11. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat penantian itu. Sedangkan mereka yang kepada lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk. Karena ketidaktaatan mereka. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu. Ada 3 tokoh Alkitab. Miriam, Musa, sama Harun. 3-tiganya tidak masuk ke tempat perhentian. Kenapa? Karena ketidaktaatan. Betul enggak? Musa apa? Sehingga dia tidak boleh masuk.
Sepele kan? Tuhan katakan kepada batu, tapi dipukul. Dipukul sama dia. Keluar air enggak? Keluar, tapi dia enggak taat. Gara-gara itu enggak masuk loh. Terus abangnya, si siapa? Harun, kenapa dia enggak boleh masuk? Ada yang tahu? Kerahkan semua orang-orang Israel yang punya emas, kumpulkan. Bikin patung lembu emas, lembu. Lembu itu dewanya orang Mesir. Ya, waktu Musa turun dari Sinai, apa yang dilakukan Musa? Musa marah. Itu patung ditumbuk. Serbuknya itu dialirkan air. Silakan minum. Musa marah. Ya, abang juga nggak boleh masuk. Siapa lagi? Miriam sama. Miriam juga tidak boleh masuk. Ngata-ngatai Musa. Emangnya Musa aja yang jadi pemimpin? Emangnya cuma dia yang jadi bisa nabi? Ya, makanya jangan suka ngomongin pendeta, sudah kualat. Loh, ketawa. Benar, jangan suka ngomongin pendeta, jangan suka jolimin pendeta. Pasti ada akibatnya. Betul? Ada nggak yang suka ngerasanin saya? Ada nggak yang suka ngerasanin? Ngerasinin baik nggak apa-apa, saudara. Tapi asalkan jangan ngerasanin jelek. Ya, betul nggak? Iya betul. Ini 3 orang ini nggak masuk. Yang boleh masuk siapa? Hanya Yosua boleh masuk. 3 ini. Bahkan Musa dikatakan, tuh kanan, tempok dah. Tuh, lihat. Jangan sampai kita, Tuhan katakan, tuh surga tuh. Tuh surga. Ngiler kita lihat surga. Tapi kita nggak masuk. Mau kayak gitu. Siapa yang mau masuk surga? Coba. Yang lain nggak mau tangan. Sekali lagi, siapa yang ingin masuk surga? Angkat tangan, ayo. Oh, luar biasa. Ya, kita reunian di sana ya. Amin. Nanti kita ketemu lagi sama Pak Natal di surga ya. Amin. Ya. Yang ketiga, jangan mendurhaka. Doraka. Apa itu doraka? Berontak. Ya. Tapi yang ada adalah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Bahasa Indonesia masih satu-satunya yang ada untuk kita ialah menghadapi pengadilan Allah. Dan api kemarahannya yang akan membakar habis orang-orang yang melawan dia. Orang yang tidak mentaati hukum yang diberi oleh Musa, dihukum mati tanpa ampun. Kalau atas kesaksian 2-3 orang, ia terbukti bersalah. Jangan main-main saudara. Bahkan Tuhan pernah marah ke Bani Korah. Iya kan? Bakar habis. Luar biasa. Kalau zaman sekarang, zaman anugerah, masih banyak kemurahan-kemurahan. Masih banyak dispensasi yang Allah berikan. Kalau zaman Taurat, orang berbuat dosa, hari Sabat bekerja, tidak ibadah sama Tuhan, ada sanksinya. Kalau kita sekarang jadi orang Kristen nggak ke gereja, ada sanksi nggak? Nggak ada kan? Zaman gereja-gereja ya benar. Orang masuk penjara itu gara-gara nggak ibadah, saudara. Benar. Gara-gara tidak ibadah orang bisa masuk penjara. Kalau sekarang banyak dispensasinya. Ya. Kalau kita tidak mau bertobat akan alami penghakiman, hukuman yang mengerikan, yaitu api yang dahsyat menghanguskan semua orang yang durhaka. Apa sih artinya durhaka? Durhaka itu artinya ingkar terhadap perintah Tuhan, orang tua dan sebagainya. Yang kedua, tidak setia pada kekuasaan yang sah, ingkar. Ya, kalau orang berontak pada pemerintah, itu namanya doraka. Ya, pernah dengar istilah orang tuh, dasar anak doraka. Kenapa? Anak mau taat. Anak yang nyusahin orang tua. Ya tuh, mintain uang sama orang tua, tapi nggak jelas. Buat apa? Ya, buat apa coba? Main seks dan sebagainya. Narkoba dan sebagainya.
Itu yang terjadi. Coba kita lihat Wahyu pasal 20 ayat 10. Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai disiksa siang malam. Ingat ya, neraka itu, lautan api itu kekal loh. Ya, kekal saudara. Ya, iblis itu top manajernya kuasa kegelapan. Ya, dilemparkan dalam lautan api belerang. Ada api, ada belerang. Waktu Sodom dan Gomora dibakar habis, dibakar dengan api dan belerang. Tempat binatang, apa itu binatang? Antikris, nabi palsu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ada artis yang bilang gini, oke, nanti ketemu ya di neraka. Kita pesta di sana. Itu orang goblok saudara. Dia nggak pikir di neraka itu apa? Kekal. Apinya kekal. Betul nggak? Siapa yang mau masuk neraka? Pasti nggak ada yang mau kan? Kita baca lagi, Wahyu 20 ayat 13 sampai 15. Wahyu 20. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi. Masing-masing menurut perbuatan. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Yaitu saya pernah katakan, lahir satu kali, mati dua kali. Lahir dua kali, mati satu kali. Bila perlu tidak mati sama sekali. Ini. Lahir satu kali dilahirkan oleh siapa? Ibu kita. Lahir yang kedua dilahirkan di dalam Kristus, mengalami kelahiran baru, percaya kepada Kristus. Kita akan terhindar dari kematian yang kedua. Ya, lahir satu kali, mati dua kali. Lahir dua kali, mati satu kali, bila perlu tidak akan mati sama sekali. Saudara mau yang mana? Mau mati dulu, ya, atau langsung diangkat, plus, diangkat dalam kemuliaan. Mudah-mudahan generasi kita ini diangkat dalam kemuliaan, tanpa lewat proses kematian. Amin. Senang ya, kita diangkat. Apa yang kita bawa ke surga? Gak bawa apa-apa. Buat apa duitmu banyak-banyak sekarang? Semua ditinggal. Hartamu semua ditinggal. Betul enggak? Buat bancaan antikris, saudara. Betul. Jadi kalau saudara punya uang, punya kekayaan, disimpan terus, dikekewek terus. Tapi saudara nggak pernah berbagi. Ingat satu saat kita ngalami rapture. Semua ditinggal. Barang-barang kita ditinggal, mobil kita ditinggal. Ada orang kaya, mobil itu seperti showroom. Jenis apa aja ada di sana. Ya, baru-baru ada anak muda, punya mobil sekian puluh, punya duit sekian miliar, punya pabrik sekian banyak. Gara-gara dia dibangunin sama saudara, bangun gitu, kaget, mati saudara. Loh iya, makanya kalau bangunin suami sih jangan digetak-getak tuh. Sayang, bangun sayang. Coba bangun. Bukan punya. Yang benar ya, itu benar kejadian nih ya. Bukan ngarang saudara. Ya, kalau bangunin istri, yang bangun yang tuh ada kopi. Betul saudara, benar ya. Ini anak-anak muda ini dibangunin nggak tahu cara gimana cara bangunin langsung mati saudara. Wah, tragis itu namanya. Benar nggak? Tragis saudara. Luar biasa. Nah, di dalam ayat yang
ke-15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan dalam lautan api itu. Itu final. Kalau neraka itu baru semifinal, saudara. Finalnya apa? Lautan api. Betul nggak? Begitu orang tidak percaya Yesus, mati, itu masuk neraka. Itu baru semifinal. Nanti akan dibangkitkan lagi, diadili, kalau namanya tidak ditemukan, udah otomatis dilemparkan. Dilemparkan kalau dalam bahasa lain dicampakkan. Dicampakkan teh diapain? Dibabetkan. Push gitu. Dicampak. Ya, kalau saudara jengkel sama orang, barang bisa dibanting kan? Iya kan? Suami istri ribut nih. Anak yang rewel terus, nangis terus. Apa yang terjadi? Diambil bapak sama bapaknya. Terus diapain? Ditimbang-timbang? Enggak. Terus diapain? Banting. Benar itu, banyak kejadian kayak gitu. Ya, makanya suami istri kalau ribut jangan di depan anak. Salah-salah anakmu yang lagi teriak-teriak, gak usah diem, jengkel, gak diem-diem, diangkat. Terus diapain? Banting. Udah dibanting gimana? Meot. Alias kojor. Ya, baik. Kita baca Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, bukan takut tekek, takut tikus, takut kecoa, takut cecek. Ada kan yang takut sama tikus? Ya, terus takut gitu. Kalau saya nggak ada takutnya, saudara. Ya, nggak ada takutnya. Kata penakut di sini sebenarnya salah. Pengecut maksudnya. Ya, coba dalam bahasa Indonesia masa kini. Tetapi orang pengecut, pengkhianat, orang bejat, pembunuh, orang cabul, orang yang memakai ilmu-ilmu gaib, penyembah berhala dan semua pembohong akan dibuang ke dalam lautan api dan belerang yang menyala. Itulah kematian tahap kedua. Pengecut. Contoh, Petrus itu pengecut. Bukankah engkau salah satu muridnya? Oh, aku gak kenal dia. Ada lagi yang menyangkal dia. Terus yang ketiga apa? Bersumpah. Wah itu. Kalau orang takut gitu, saudara. Jadi pengecut. Ya, orang pengecut, pengkhianat, tidak percaya, ateis, orang keji. Itu bejat, pembunuh, keji. Itu sudah dibunuh, dipotong-potong, terus dibikin sop. Itu keji, saudara. Udah dibikin sop, diam-diam dimakan. Itu orang keji, itu jahat. Itu banyak kejadian. Pernah masih dengar cerita Sumanto dulu? Ya, bangkai aja dimakan sama dia. Waktu dia di satu sel sama orang-orang di sekitarnya ketakutan semua. Gak mau tidur. Terus hanya usul kalau bisa si Sumanto itu dipisahin sendiri. Aduh gak bisa tidur aku, takut. Bangkai aja dimakan, apalagi yang masih hidup. Kacau saudara. Nah itu yang terjadi. Ya, jangan durhaka. Yang 4, jangan menghina Roh Kudus. Apa itu? Kita baca Ibrani 10:29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah. Yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya. Dan yang menghina roh kasih karunia. Ini dosa terhadap Roh Kudus. Ya, menghujat Roh Kudus, menghina Roh Kudus. Banyak sekali. Apa itu? Artinya menghina Roh Kudus, menghina dan tidak menghargai pengorbanan Kristus. Tidak menghargai kematian Kristus untuk membebaskan kita dari dosa. Betul gak? Kan banyak orang, naon darah Yesus. Puji Tuhan ya. Di Indonesia itu cuma ada satu GBT dari Yesus. Adanya cuma di Sukabumi. Di tempat lain gak ada, saudara. Ya. Pengurus juga ngakui, GBT dari Yesus hanya ada di kota Sukabumi. Darah Yesus. Coba saudara katakan, darah Yesus. Darah Yesus. Tuh. Kalau ada orang ganggu saudara, saudara teriak. Teriaknya apa?
darah Yesus. Ada orang mau jambret saudara, kita teriak, darah Yesus. Ya toh? Kalau kita mau ditabrak sama mobil orang lain, apa yang teriaknya? Jangan bilang, dasar monyet. Bukan. Darah Yesus. Ya kan? Seringkali kita kelepasan ya. Tapi kalau kita udah biasa ngomong darah Yesus, tiap kali darah Yesus terus. Betul saudara. Ya. Pernah ada bangsat masuk, teriaknya apa? Darah Yesus. Apa sih khasiat darah Yesus? Kita lihat yang pertama. Menebus kita. 1 Petrus 1:18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Katakan mahal. Darah Kristus itu darah yang mahal. Lebih berkualitas daripada darah binatang. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Apa yang membuat kita berharga? Karena kita ditebus oleh darah Kristus. Membuat kita berharga. Iya. Saya dengar satu pembicaraan salah satu tour guide di Italia. Orang-orang Indonesia kalau datang ke bertamasya atau ya itulah pergi ke luar negeri. Wah, semua perhiasan dipakai ya. Seperti pohon Natal katanya. Ya, banyak aksesorisnya. Coba kalau orang bule datang ke Indonesia, pakaian biasa kayak gembel kan? Ya itu menunjukkan apa? Tidak menunjukkan bahwa dia banyak uang, saudara. Tapi orang Indonesia beda. Wah, pakai jam Rolex, pakai kalung emas 0,5 kilo gitu ya. Terus pakai apa lagi? Waduh, makanya nggak aneh kalau sampai turis-turis dari Indonesia tuh dicopet sama mereka. Kenapa? Karena terlalu menyolok. Pikir-pikir benar juga ya. Jadi kalau kita mau tur ke luar negeri, biasa aja lah, nggak usah seperti pohon Natal itu yang terlalu banyak aksesorisnya katanya. Dia bilang itu seperti pohon Natal orang Indonesia itu. Yang pohon Natal itu kan banyak aksesorisnya ya. Jangan saudara. Itu ngundang apa? Bukan ngundang setan, ngundang copet. Pergi ke pasar, pakai gelang emas, pakai kalung emas. Gak heran kalau ada yang ngincer ya. Satu saat dari ibu-ibu bawa anak nih. Tiba-tiba anaknya nangis. Kenapa itu anak nangis? Kata anting ini dibetot gitu. Gara-gara pakai anting. Sobek kan. Kabur itu. Kenapa? Itu kecil kan. Apalagi gede. Iya kan? Itu yang terjadi. Yang kedua, khasiat darah Yesus apa? Menyucikan. 1 Yohanes 1 ayat 7 dan 9. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan lain, dan dari Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itulah khasiat dari menyucikan. Disucikan itu artinya dibersihkan. Kalau darah binatang hanya menutupi dosa, tapi darah Yesus menyucikan, menghapus. Beda kan? Menyucikan, dicuci. Kalau pakaian kita kotor, ya Ben. Kotor, gantung. Ambil lagi, yang baru. Kotor, gantung. Nanti udah 10 potong, kotor semua. Balik lagi kan yang ke depan. Ada nggak orang kayak gitu? Ada nggak? Ada. Ada saudara. Ya, pakaian kotor ditumpuk. Saya tanya, itu bersih apa kotor? Kotor. Terus mau diapain? Saya bilang, mau diberesin nggak? Kalau nggak mau beresin, saya bawa turun ke bawah, saya bakar. Diberesin nggak? Beresin saudara.
Masa pakaian 10 potong, pakai semua, udah habis, balik lagi. Gitu aja. Paling dijemur. Keringetnya nempel. Ambune juga nempel. Kalau dipakai, ambune seng-sengan, kan begitu saudara. Tahu gak seng-sengan? Yang ketiga, kasih dari Yesus, memberi kemenangan. Sekali lagi selesai ya. Wahyu 12. Ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan kita dan kekuasaan dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa sosok kita yang mendakwa mereka siang dan malam. Di hadapan Allah, mendakwa. Mendakwa itu apa? Menuduh. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Memberikan kemenangan. Mungkin ini basement intimidasi, provokasi kita. Ya, apa dijadiin? Kita bisa menang. Hanya oleh darah Yesus. Amin. Yang terakhir, pemain musik boleh naik ke atas. Jangan membalas. Jangan membalas. Ya, seringkali kalau ada kejadian di antara hidup kita, kenapa ya Tuhan gak cepat-cepat dibalas? Kalau saya jadi Tuhan, habis tuh orang. Pernah dengar orang? Pernah gak seorang mengatakan juga begitu? Kenapa ya Tuhan tak cepat-cepat membalasnya? Kalau aku jadi Tuhan habis. Makanya gak pernah. Selamanya saudara tidak pernah jadi Tuhan karena saudara kecam saudara. Ya kan? Kita baca Ibrani 10. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Mengapa kita tidak boleh membalas? Karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Ya, kadang-kadang kita dijolimi, kadang-kadang kita dibully dan sebagainya. Kita diperlakukan tidak baik, kita pengen balas. Biarin aja. Betul gak? Pengalaman saya, banyak orang ngomongin saya. Saya berdoa sama Tuhan, serahin sama Tuhan. Nanti Tuhan yang bertindak. Betul gak? Kalau Tuhan yang bertindak apa yang terjadi? Jangan main-main. Baru-baru ini di Brasil diceritakan mereka mengarak patung iblis. Mereka menghina Yesus. Apa akibatnya? Besoknya terjadi badai. Terus apa lagi? Banjir bandang, tsunami, longsor, gempa dan sebagainya. Jangan main-main dengan Tuhan. Ya, dia pikir Tuhan itu buta, tidak melihat. Dia lakukan hari itu, besoknya terjadi musibah. Itu gak beda seperti peristiwa Aceh. Kenapa terjadi tsunami? Karena orang-orang di sana melarang anak-anak Tuhan tidak boleh ibadah Natal. Ayo, Natalan sana di gunung. Sana pergi ke gunung, pergi ke gunung. Bahkan Roh Kudus berbicara kepada beberapa pendeta, oke, kamu ke gunung, kamu ke bukit, naik sana. Ya, mereka ibadah Natal, apa yang terjadi? Besok hujan besar, terjadi tsunami, ratusan ribu orang tewas semua. Kenapa? Karena mereka menghina Tuhan, mereka tidak percaya pada Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua, amin. Kita nyanyikan satu pujian, bukan dengan barang fana, kau membayar dosaku. Kita beri sama. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Segenap
tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Yang mau penyerahan anak silakan ke bagian depan. Saudaranya mana? Pada mesbah-Mu ya Tuhan, jadilah Satu lagi. padaku seperti yang Kau ingini. Kita ulangi lagi. Bukan dengan barang-barang, Kau menebus dosaku cepat boleh duduk ya. dengan darah yang Ya, silakan duduk. mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan Nama ayah emas Enrico tadi kan? perak. Nama ibu Safnita Kau Sembiring. menebus diriku Nama anak Feris Elvar Tarigan, lahir di Lampung 8 November dengan 2020. segenap kasih Yang satu lagi, dan nama ayah Eko pengorbanan. Umpu Sunggu, nama ibu Adida Siombing. Nyanyi terus. Nama anak Tri Hana Umpu Sunggu. Ya. Yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sementara itu pelayan berjamu kudus boleh berdiri di sebelah sana. Begitu ini selesai langsung ya. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan sepasang suami istri di dalam tangan-Mu. Dia bawa anaknya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk Enrico Tarigan. Dia sebagai ayah bagi anak. Dia sebagai suami bagi istri. Biarlah Tuhan berikan kekuatan kesehatan. Tuhan sudah percayakan anak. Biarlah mereka boleh memeliharanya dengan baik, dengan sukacita. Berkati keluarga ini, berkati Enrico, agar dia boleh rajin dan setia. Mengiring kepada Tuhan, berdoa untuk Safnita Sembiring. Kami serahkan dalam tamu. Dia sebagai ibu bagi anak, dia sebagai istri bagi suami. Berikan kelembutan, berikan kekuatan, berikan kesabaran untuk mengasuh anaknya. Terima kasih Tuhan, kami akan percaya. Kalau kami suami istri kompak satu yang lain untuk mengurus anak, maka Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Kami berdoa untuk anak Feris Elva Tarigan. Kami serahkan anak ini ke dalam tangan-Mu. Ada malaikat-malaikat di sorga yang selalu menjaga, melindungi. Memberikan nikmat, kekuatan, kesehatan, terus bertumbuh. Menjadi anak yang baik, anak yang manis, anak yang takut dengan Tuhan. Kami serahkan anak ini demi nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Lebih jauh kami berdoa untuk Zulkifli Ompu Sungguh, dia sebagai ayah bagi 3 anaknya. Berikan anugerah, kekuatan, kesehatan, berikan hikmat padanya, agar dia boleh rajin dan sungguh-sungguh mering kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya Ompu Sungguh ini boleh rajin dan sungguh-sungguh dan mengiring kepada Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Arida Si Homping, dia sebagai ibu bagi anak.
sebagai istri, bagi suami. Mari Tuhan, Kau tolong. Ada kekuatan, kesehatan yang selalu menjaga dia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak Tri Hana Ompusunggu. Tri Hana Ompusunggu. Demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ada malaikat di surga yang selalu jaga dia, memelihara dia. Terima kasih Bapa. Berikan kekuatan, kesehatan, supaya dia boleh tumbuh jadi anak yang baik, anak yang manis, anak yang takut dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hari ini. Amin. Oke, silakan. Ya. Boleh kembali tempat. Ya. Pelayan berjam kudus. Sebentar kami akan menikmati berjamun kudus. Tuhan sucikan, kuduskan hidup kami masing-masing. Berkati pelayan-pelayan berjamun kudus yang akan membagikan roti dan anggur. Melalui berjamun kudus, mungkin kami datang dengan sakit penyakit, Kau jamah kami, Kau sembuhkan kami menghadapi masalah persoalan. Kristus memberikan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berkati hosti dan anggur ini. Demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan yang tadi. Bukan dengan barang fana Kau menebus dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau Siapa yang belum dapat? Yang belum dapat? Oh, di belakang sana. Ku telah mati dan tinggalkan. Yang belum angkat tangan, yang belum angkat tangan. Cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan
letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti, oh, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Angkat hostimu. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh berhimpun bersama-sama. Kami boleh memuliakan Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu. Mungkin firman Tuhan keras buat kami, tapi bila itu mengubahkan hidup kami. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Tuhan kuduskan kami. Mungkin kami datang dengan sakit penyakit kocama dalam nama Yesus. Yang datang dengan penderitaan, kekurangan dan sebagainya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Sesudah itu mengucap syukur atasnya. Yang memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan. Bukankah roti atau hosti yang kita percaya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Lalu kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan kepada Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan dengan rohku. Bukankah cawan ucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur dalam persekutuan dengan darah Kristus. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita nyanyikan satu ujian. Aku memuji kebesaran. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi nanti Bapak Hansen akan berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan,
Disucikan dosa kami dan kami boleh diberikan kemenangan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kami percaya Tuhan, kami yang punya beban Tuhan akan berikan jalan keluar Tuhan. Kami yang punya sakit penyakit kami percaya oleh mujizat Tuhan kami akan sembuh hanya di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga besar gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta Nathanael beserta Ibu Tuhan. Berikan terus kekuatan, hikmat daripada-Mu Tuhan, sukacita Tuhan, biar boleh terus menjadi gembala kami Tuhan, yang menuntun kami Tuhan untuk terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, terus mengingatkan kami terus untuk hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Bapak Pendeta Lukius dengan Ibu Melisa, dengan Rafa, juga keluarga Bapak Gideon dengan Saudara Priska Tuhan. Tuhan boleh berkati, sertai, berikan hikmat, sukacita daripada-Mu Tuhan, dan kami percaya Engkau akan cukupkan segala keperluannya Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan gereja ini Tuhan, pada gereja ini Tuhan boleh menjadi berkat di kota ini Tuhan. Bukan hanya sekedar bangunannya saya megah Tuhan, tapi kami sebagai jemaat kami boleh mengupgrade iman kami Tuhan. Iman kami boleh terus diperbaharui, manusia batinia kami boleh diperbaharui dari hari ke hari Tuhan. Sehingga ketika kami mengupgrade iman kami, hidup kami boleh menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sudah kami akan memberikan persembahan Tuhan. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik dan penuh sukacita. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Berlipat kali ganda. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, silakan berikan persembahan sekaligus doa ya. Ya, kita akan memberikan persembahan kepada petugas kolektan, dipersilakan untuk maju ke depan. Siang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu.
Sama-sama. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu, takkan berhenti meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Terima kasih untuk setiap persembahan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sama-sama menyaksikan GBT Day News. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Bapa di sorga, kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara daripada kami. Dari awal pertengahan sampai pada berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati tangan-tangan Tuhan memberikan persembahan hujan-Mu, baik untuk kas, untuk pembangunan, persembahan perpuluhan, Tuhan akan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati saudara kami yang sudah melayani sebagai leader, singer, pemain musik, petugas simpan tamu, kolektan, demikian juga pelayan-pelayan jamuan kudus yang sudah melayani. Tuhan juga akan memberkati, bahkan hari ini akan dibagikan sampul Paskah. Tuhan juga akan memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan supaya mereka boleh memberikan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan, berkati sebentar. Ada Bim Cabir, kami serahkan enam tamu. Biarlah Tuhan memberkati, memberikan kesempatan sehingga mereka boleh mendengar perkataan Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapak. Tadakan tanganmu, terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat jasmani, berkat rohani dan berkat materi. Berkat ini datang dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.